Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali pada khotbah hari Minggu ini, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan melalui khotbah ini yang diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian saya bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudari, nats ini berbicara kepada 6 golongan orang. Jadi dari pasal 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat pertama, ada 6 golongan orang yang menjadi fokus dari khotbah ajaran Paulus. Yang pertama untuk istri-istri, kedua untuk suami-suami, ketiga untuk anak-anak, keempat untuk bapak-bapak, nats kita untuk hamba-hamba, dan nanti di pasal 4 ayat yang pertama untuk para tuan-tuan. Kenapa nats ini kepada para hamba, pengajaran yang ditujukan Paulus itu lebih panjang daripada golongan-golongan yang lain. Golongan-golongan yang lain itu satu-satu ayat semua. Alasannya, karena keluarga-keluarga orang Kristen yang ada di Kolose diharapkan tampil beda berbandingkan dengan keluarga-keluarga non-Kristen yang ada di sekitarnya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kepada para hamba lebih banyak seruan atau ayatnya? Karena mayoritas jemaat Kolose, orang-orang Kristen pada kala itu berstatus sosial atau ekonominya itu sebagai hamba. Hamba atau budak atau slave, orang yang tidak memiliki kemerdekaan. Hidupnya tergantung sepenuhnya kepada tuannya, tuan yang menguasainya. Dan mereka sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, tidak dihargai oleh tuannya. Dan harapan mereka satu-satunya adalah, kapan berakhir penderitaan ini? Kapan kami merdeka? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengajaran fokus Paulus kepada para hamba-hamba adalah agar mereka tahu akan kedudukannya sebagai hamba dan tahu menempatkan diri mereka di hadapan tuannya. Dan bagaimana agar mereka dapat disukai oleh para tuannya melalui pekerjaan dan cara mereka bersikap melalui hidupnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia seringkali terjadi dari atasan kepada bawahannya, khususnya dalam dunia kerja. Hal yang melatar belakangi mengapa atasan bersikap demikian, sedikitnya banyak tentukan bagaimana cara atasan memandang bawahannya. Seringkali atasan menempatkan bawahannya itu hanya sebagai barang atau milik yang bisa diperlakukan semaunya, seenaknya, bukan sebagai sesama manusia. Atasan merasa uang dan kekuasaan yang dimilikinya, merasa bebas memperlakukan bawahannya dengan sekehendak hatinya.
Hal ini pun menjadi perhatian Paulus dalam khotbah kita pada hari ini. Dapat dikatakan bahwa Paulus sedang mengajarkan etika kerja Kristiani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita pada hari ini adalah bekerja untuk Tuhan. Bekerja, apa arti bekerja? Bekerja berarti penggunaan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu, baik tenaga, pikiran, kemampuan lainnya, talenta, untuk mencari nafkah atau kebutuhan bagi kehidupannya. Sehingga bekerja itu berarti untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari kebutuhan supaya bisa hidup. Dalam kekristenan, bekerja itu berarti penyaluran, pemanfaatan, dan penggunaan hidup manusia itu melalui tenaga, pikiran, talenta untuk hal-hal yang berguna bagi manusia, baik dengan memperoleh imbalan atau tidak sama sekali. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus menyapa dan mengajarkan etika kerja Kristiani ini kepada para hamba di kota Kolose pada saat itu. Lalu apa kaitannya dengan kita pada zaman sekarang ini? Yang notabene kita bukan lagi berstatus sosialnya sebagai budak atau hamba seperti yang ada di kota Kolose. Tetapi kita adalah hamba-hambanya Tuhan, hamba-hamba Allah yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan kita, yang hidupnya sepenuhnya tergantung kepada kita. Kita harus akui itu, dan kita aminkan itu. Kita adalah hamba Allah. Seperti tercatat dalam Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sedangkan dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat pertama dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Berarti kita adalah hambanya Allah, hambanya Kristus. Sebagai hamba, terlebih sebagai hamba Tuhan, orang Kristen harus memiliki beberapa karakteristik sesuai dengan firman ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dari ayat 22a dikatakan, taatlah kepada Tuanmu. Jadi ada karakteristik taat kepada tuannya. Taat berarti artinya cepat merespon dan mengerjakan suara atau perintah atasan. Karena kita hambanya Tuhan, kita harus memiliki karakteristik, yaitu cepatlah kiranya merespon dan mengerjakan suara atau perintah Tuhan. Baiklah kita kiranya bersentuhan dengan firman, atau kita mendengarkan suara Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Asa unang marisuang parminggotai, unang marisuang erdetai dok pakubasetai, dirupan itu Tuhan. Asa maripola lamlilit kita, semakin lama kita bergaul dengan gereja, bergaul dengan Alkitab, dengan doa, dengan nyanyian, maka diharapkan semakin tumbuhlah hati yang taat, merespon dan mengerjakan perintah atau suaranya Tuhan yang kita dengar. Itu yang pertama, ada ketaatan kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, karakteristiknya 22b, yaitu bekerjalah dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Tulus hati berarti rendah hati, sederhana, murni, tidak ada motif yang jahat
untuk mencari atau mencuri demi keuntungan sendiri. Tidak neko-neko. Bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Dalam segala kehidupan kita, baik di sektor swasta, pemerintahan, ataukah sebagai pengusaha, atau sebagai karyawan, atau sebagai pelayan gereja. Saya sebagai pendeta, ada sintua, ada bilpro, ada jemaat, ada pelayan, ada song leader, ada pungwan kor. Apakah kita bekerja, kita melayani Tuhan itu dengan tulus hati? Bukan untuk mencari atau mencuri demi keuntungan kita sendiri. Apakah kita makobasi, kita melayani, itu lahir dari hati yang bersih, hati yang didasari oleh takut akan Tuhan. Tidak hanya sekedar marminggu, kudus pada hari Minggu, tapi setelah keluar dari gereja, bukan lagi kudus sikap dan tingkah lakunya, menjadi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berarti karakteristik seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, dia mau berusaha semakin menumbuh kembangkan ketulusan hati yang didasari takut akan Tuhan, dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja. Sehingga yang kedua ini, dia memiliki hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, karakteristik sebagai hambanya Tuhan, ayat 23, dengan segenap hati bekerja seperti untuk Tuhan. Segenap hati artinya semua kehidupan kita ini, apa yang ada pada kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dalam hati, pikiran, tenaga, dan semua apa yang kita miliki, kita kerahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepada kita dengan rajin, dengan cekatan, dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Artinya semua pekerjaan kita itu kita lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran serta pujian bagi Tuhan, karena Dialah yang memberi pekerjaan itu bagi kita. Jadi kita sebagai hamba-hamba Allah dalam kenyataan kehidupan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita pasti punya atasan. Maka diharapkan seperti untuk Tuhan, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, maka demikian juga lah kita lakukan yang terbaik untuk atasan kita. Ada satu ungkapan bisnis mengatakan demikian: mengecewakan bos itu adalah kesalahan besar, tapi mengecewakan bos dari bos kita, yaitu customer atau klien, itu adalah kesalahan terbesar. Karena kalau tidak ada pelanggan, tidak ada customer, tidak ada klien, maka kita juga tidak akan bisa bekerja. Bos kita juga tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga kita harus melakukan yang terbaik untuk customer kita. Saudara-saudari, berarti cara kita untuk bekerja, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka lakukanlah dengan segenap hati. Karena dari situlah kehidupanmu, kehidupanku. Dalamilah pekerjaan itu. Dan lakukanlah, hasilkanlah yang terbaik dari pekerjaan itu. Yang keempat, karakteristik sebagai hamba Tuhan. Ayat 24. Adalah keyakinan adanya upah pekerjaan kita dari Tuhan. Seperti di Kolose, mereka mungkin banyak tekanan, banyak kesulitan yang mereka alami. Kita juga bisa demikian pada zaman sekarang ini, dalam dunia pekerjaan kita, dalam menghadapi atasan kita.
Kita mungkin pernah mendapatkan perlakuan tidak adil, suka-sukanya atasan, ada tekanan, dan lain sebagainya. Tapi Paulus menasihatkan agar tetaplah bersabar. Milikilah keyakinan. Apapun yang terbaik yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu pasti akan berbuah baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Paulus mengharapkan kita semua hendaklah bersabar, tetap bekerja dengan maksimal, tulus hatilah dan ikhlaslah. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberi upah, memberi bagian, jabar bagi para hambanya yang bekerja dengan tulus. Tuhan akan memberkati kehidupan dari hamba itu. Dari segi ekonomi, dari segi psikologi, juga dengan keturunannya. Who knows, siapa tahu. Karena Tuhan adalah empunya segala-galanya. Dan dia bisa memberikan kepada setiap orang yang diinginkannya upah. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada kerja keras, ketulusan, kejujuran, keikhlasan yang sia-sia bagi Tuhan. Karakteristik yang kelima, ayat 25. Hindarilah membuat kesalahan. Hindarilah untuk melanggar hak orang lain. Tidak melaksanakan kewajiban. Hindarilah untuk melanggar standar-standar, norma-norma, hukum, atau undang-undang, atau aturan. Terlebih apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Ingat, kita semua dilihat oleh Tuhan. Baik buruknya kita, Tuhan melihatnya. Yang tersembunyi atau nyata, Tuhan mengetahuinya. Dan Dia akan membalaskan apa yang kita perbuat, baik atau buruk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita sedang berada dan bekerja, apakah sebagai atasan atau bawahan, kita hendaklah tetap bekerja dengan kualitas yang sama. Karena motivasinya hendaklah memberikan hasil karya terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Demikian pula dengan atasan. Paulus menasihatkan agar mereka tidak berlaku sewenang-wenang, seolah memiliki otoritas tertinggi. Ingat, di atas kita masih ada Tuhan. Karena kepada siapapun, baik sebagai atasan ataupun bawahan, Tuhanlah yang menyediakan upah atau ganjaran dengan tanpa memandang muka. Karena kita semuanya sesungguhnya mempunyai Tuhan yang sama di sorga. Dialah yang akan menilai karya kita selama di dunia. Upah dan ganjaran diberikannya secara tepat kepada siapa yang layak menerimanya. Oleh sebab itu, mari kita renungkan bersama-sama. Setiap kita orang Kristen memiliki dua status, sebagai bawahan ataupun atasan. Karena siapapun kita akan mempertanggungjawabkan karya hidup kita kepada Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk hidup sesuka hati ketika menyadari bahwa fokus hidup orang Kristen sebenarnya adalah Kristus. Kiranya bekerjalah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan taat, dengan sabar. Karena kita punya Tuhan. Sehingga kita punya keyakinan Tuhan akan memberikan upah yang terbaik untuk orang yang melakukan yang terbaik bagi Dia. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala yang Kau berikan kepada kami. Untuk pekerjaan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih, segala yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, hingga saat ini, kami masih boleh menikmatinya. Itu semua datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah melalui khotbah pada hari ini, bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan, diperhadapkan dengan realita kehidupan, dunia pekerjaan, dimanapun kami berada. Kiranya kami menunjukkan jati diri sebagai hamba Tuhan, yang bekerja dalam ketaatan, dalam ketulusan, dalam keikhlasan, dalam kesabaran, dalam keyakinan bahwa Tuhan memberikan upah, dalam pengendalian diri, supaya kami menghindari dan tidak melakukan kesalahan, terlebih kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah segala yang baik daripada-Mu datang kepada kami sebagai upah pekerjaan kami yang kami kerjakan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang mereka kerjakan yang baik, kiranya mendatangkan yang baik bagi kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom.